untuk biji jagung katanya ya, jagung pipil, tapi juga dapat digunakan untuk mendekati nilai bijian lainnya. Kemudian zona pengeringan. Ya, D sudah, Y sudah. Zona pengeringan. Kurva pada gambar 74 ini ya, gambar 74 menunjukkan bagaimana pendekatan MO dan ME sebagai asimptotis. Asimptotis artinya apa? Ini dia mendekati ya tidak garis lurus, tapi huruf S terbalik. Ya, huruf S terbalik. Jadi dia logaritmik. Ya, logaritmik turunnya itu dari 1 ke 0. Jadi ini 1, ini 0. Jadi kalau kita katakan misalnya setengah ya, lapis ke-8. Lapis ke-8 setengah ini ya, MR setengah. Kita dapatkan ini dapatkan Y-nya 8. Ya, Y-nya 8. Maka kita bisa hitung tadi ya, Y T bagi T setengah. T setengahnya adalah Y-nya 8. 8. Kita masukkan sini angkanya 8. T setengah kita dapatkan dari tabel 71 tadi. Ya, maka kita bisa taksir. Ya, taksir berapa lama waktu diperlukan untuk mengeringkan bijian tersebut. Ya. Nah, zona pengeringan ini menyatakan ya, tadi seperti yang sudah ini, yang paling bawah sama dengan ME, yang paling atas sama dengan M0. Nah, ini untuk mengeliminasi atau menghilangkan ketidakpastian ya, uncertainty, kita asumsikan zona pengeringan ini terdiri dari 13 depth factor. 6 di atas, 6 di bawah, dan lapisan nomor 7 MR-nya setengah. Ya. 6 di atas, 6 di bawah, yang di tengah-tengah MR-nya setengah. Pak, saya nggak mau 13, angka sial. Boleh, baik. 11, ya 11 artinya yang nomor 6 MR-nya setengah. Ya. Tapi kita ikuti saja apa yang dikatakan buku. Ini, kalau kalian mau buat yang baru boleh. Ya, 19 Pak. Boleh, 19 artinya 8 atas, 8 bawah. Ya, yang ke-9 itu adalah setengah MR-nya. Ya, asal didefinisikan dengan jelas. Nah, sistem pengeringan teladan 73 tadi telah beroperasi selama 75 jam. 90 jam itu untuk PR ya. Carilah lokasi zona pengeringan, kemudian tebal zona pengeringan, dan kadar air rata-rata dari bijian itu. Dalam hal ini adalah jagung pipil. Ya, dari teladan sebelumnya 73 kita telah punya ya lapisan-lapisan seperti ini sebetulnya. Ya, lapisan-lapisan seperti ini. Tapi kita lanjutkan saja. Ya, kita tahu debitnya tadi Q adalah 16.330. TA-nya 83,5 karena tadi dipanaskan naikkan 20 derajat ya. TG-nya 64. Volume spesifiknya ini M0-nya 33, ME-nya 9,28. 928 dari mana? Dicari tadi ya, pakai rumus Modified Henderson atau Chung. Kemudian kita lihat ini ya, T setengahnya 5 jam. Dari mana? Kita kasih contoh ya.
kita catat dulu. Saya catat di sini supaya saya jangan lupa. Atas, ya, kadar airnya, kadar air awal adalah 25% basis basah. Kemudian TA-nya adalah 83,5, ya. 83,5. Kita kembali ke tabel 7 tadi. Tabel 71, ya. Tabel 71, 25 ya. Nih, 25 kita garis 25. Suhunya berapa tadi? 83,8. Yang ada 80 kan? Ya, 80 dan 100. Sedang kita adalah 83,8. Jadi kita interpolasi. Ya, artinya lebih kecil dari 5,2. Ya, dengan interpolasi didapatkan T setengahnya adalah 5. Ya. T setengahnya 5 ya. Nah, kita mau menunjukkan supaya kalian bisa ngitung. Ya. Di 80 ini pada 25 kadar air 25% ya. Pada 80 itu 5,2. Pada 100 itu adalah 4,3. Delta T sama dengan 20. Ya, ini adalah 12 kurang 3, 9, 0,9. Sedangkan suhu kita adalah 83,8. Jadi 5,2 T setengah 5,2 kurang ya 83,8. 3,8 bagi 20 kali 0,9 sama dengan 5,2 kurang kalkulator 3,8 bagi 20 kali 0,9. Ya, itu adalah 1,7, 0,17. Ya, itu sama dengan 5,03. Ya, makanya dibulatkan 5,0. Ya, karena kecil itunya. Ya, paham ya itu ya? Paham untuk mencari nilai T setengah. Jadi T setengah kita dapat 5,0 ini dari situ tadi ya. Nah, kemudian dari gambar 75, ini gambar 75 ya. Ini 75. Kita kurva umum dari gambar 74 di label kembali. Nah, ya. Di label kembali dengan nilai ordinatnya M sama dengan ME, MR, oke ya. M adalah kadar air, oke. Nah sekarang menggunakan persamaan 73, kita hitung DM aksen. Q kali 60, ini waktunya sebagai per jam. Ini CA. Satuan Inggris ya, kalau satuan internasional ini 1 ya. TA kurang TG kali T setengah. Ini ya, volume spesifik kali 1200 HFG kali M0 kurang ME. Dapatkan DM aksennya adalah 5.372 bahan kering. Ya. Nah, kemudian bahan kering ini DM aksen ini perlu kita konversi dalam kadar air basahnya berapa. Ya, volume ini kan massa. Volumenya berapa?
volumenya, kalau kita cari dulu, massa basahnya berapa? Ya, massa basah sama dengan 5,732 5.732 pound bahan kering bagi 0,7 kan kadar airnya tadi ya? Iya. 27 atau 30? 30 atau tadi kadar airnya? Oh, 25 ya. 25. Oh ya, 25. 0,75. Untuk dapat basah ini ya. Itu massa basahnya. Massa basahnya 5.732 bagi 0,75. Dapatkan 7.642,7 pound basah. Nah, ini basah. Ya, basah ini berapa volumenya? Volume basah adalah massa ya. Massa dikali ya. Massa dikali volume spesifik dari gabah. Dari jagung. Ya, 7642,7. Kita tahu tadi mana tadi jagung. Nah, ini itu udara. Jagung tadi. Nah, ini 40,8 ya. 40,8 pound per feet kuadrat. Jadi kan dikali ya, dibagi. Ya. Kita hapus nih. Ya. Dibagi rho densitas yaitu 7642,7 pound basah dibagi densitas. Densitasnya 40,8 ya pound per foot kubik. Nah, ya. Kalau kita kalikan dengan kalkulator, ini koma ya, 40. 7642. 7642,7 bagi 40,8. 187,3. 187,3 foot kubik. Ya. Foot kubik itu sama seperti ini tadi ya rumusnya. Dapat ya? Nah, ini adalah volume satu volume satu lapisan pengeringan atau volume satu depth factor. Ya, nah kita tahu tadi luas lantai dari data sebelumnya, luas lantainya itu adalah 573 foot kuadrat. Jadi berapa tinggi satu zona pengeringan ini, satu depth faktornya. Maka tinggi 1D itu sama dengan volume
per D saya bagi A lantai. Ya, kita dapatkan 187,3 32 bagi 573. Dapatkan 0,327. 0,327 foot per D. Jadi satu depth faktornya atau satu lapis pengeringan, ya, satu lapis pengeringan adalah 32,7. 32,7. Nah, Y-nya berapa? Tadi ya, kita ikan Y sama dengan T bagi T setengah. Setelah 75 jam, T setengahnya 5, kita dapat Y-nya adalah 15. Ya. Ya, jadi Y-nya 15. Kita lihat gambar kita tadi. Ya, oke. Y-nya 15, Y ini adalah lapisan di mana MR-nya setengah. Ya. Lapisan 15. Ya. Kita tambah dulu satu lapis nih ya. Nah, kita tambah satu lapis di sini. Coretan kita. Ya, Y-nya 15. Y15 ini adalah lapis tengah setelah T-nya 75 jam. Kita tahu tadi 13 lapis kan? 13 lapis, ada 6 ke atas. 6 tambah 15, 21. 6 ke bawah, itu adalah, 6 adalah 9. Ya, 9 tambah 6, 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, ya yang ketujuh 15. 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ya, 6 ya. Cocok ya. Jadi tadi ini ya, 9 lapis sampai lapis 21. Ya, jadi tebal zona pengiringan kita adalah dari lapis ke 9 sampai lapis 21. Ini adalah zona pengeringan pada waktu T sama dengan 70 jam dari lapis 9 sampai lapis 21 ya. Nah, kita tahu tadi bottom bagian bawah drying zone itu setengah lapis. Jadi tebalnya itu, tebal yang sudah kering adalah 8,5 lapis. 0 sampai 8, 0 sampai 8 itu 8,5 lapis. Ya, 0, lapis ke 0 situ setengah lapis. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu sudah kering, kadar airnya sudah sampai ME. Lapis ke 9, ya, lapis ke 9 hampir ME. Lapis ke 21 masih M0. Ya. Jadi lapis teratasnya adalah 21,5 lapis. 21,5 itu setengahnya itu adalah lapis ke 0. Atau ya, atau kalau 21,5 tadi dikalikan D kita tadi berapa?
0,327, 21,5 kali 0,327 itu sama dengan 7,03 kaki dari lapisan ke bawah. Ya. Kemudian zona pengeringan mempunyai lebar 425, yaitu solusi B. Nanti kita lihat dari mana 425-nya ya. Kemudian kadar air biji-bijian setelah 75 jam rata-rata dapat dihitung ya. Nah, nanti kita lihat sebentar. Kita coret-coretan kita dulu. Ya. Jadi dari sini ke bawah ini 8,5. Kenapa? Lapis 0 itu sama dengan setengah D. Ya. Ke atas ini ya 8. Nah, 8,5 ini 8,5 ini kali 0,327 kan? Sama dengan kita kalikan 8,5 kali 0,327, kita dapatkan 2,78. Sedang ini yang 15 ini 15 kali 0,327 ini adalah 4,91 kaki. Ya, foot. Nah, totalnya berapa dari sini sampai atas? Ya, 4,9 tambah 278. 4,91 tambah 2,78. Ya, ini adalah 7,69 foot. Ya, nah kita lihat sini, kita lihat 7,69 foot. Nah, ya. Oh, maaf. Ini dari mana? Nah, ini ada keliru ya. Ini kan lapis ke-15, tapi ini kan 13 cuma ya. 13 lapis ini. Ini kan 13 lapis. Ya. 13 lapis, ini saya terpakai tadi nomor 15, lapis ke-15. 13 kali 0,327. Ya, sama dengan ya 13, tadi saya tulisnya 15. 13 lapis kan? 0,327 sama dengan 4,25. Nah, ya. Ini jadinya totalnya ya. Total ini ya adalah 425 tambah ini kan? Jadinya 6, oke. Ini agak ini dikit beda nggak apa-apa ya. 4,25 tambah 2,78. Ya, ini 7,03 foot. Nah, kita lihat kuncinya. Ya. Nah, ya betul 7,03 foot ya dari dasar. Tinggi ini dari bawah sampai paling atas yang masih M0. Ya. Nah, kadar air rata-ratanya gimana ngitungnya?
Nah, kita lihat untuk setiap lapis. Tadi sudah diketahui kadar air kesetimbangan ME sama dengan 9,28. Ya, dihitung dari menggunakan modified Henderson atau menggunakan Chung. Lapis ke 0 ya, itu tingginya kan setengah tadi ya. Nah, berapa ininya? 0,3, 1D-nya 0,327. Jadi karena lapisan ke 0 adalah setengah, setengah dari 0,27 adalah 0,163. Ya. Nah, kadar airnya adalah 9,28. Nah, ini kalau diboboti maksudnya dikalikan. Ya, dikalikan 0,163 kali 928, kita dapatkan, salah, setengah ya. Ini kan setengah lapis nih. Setengah ya. Setengah lapis kali 0,928 itu sama dengan 4,64. Nah, kemudian lapis 1 sampai 8 itu kan ini. Lapis 1 sampai 8 itu kan sudah sampai ME. 8 kali 0,327 adalah 2,78. Ya. Nah, ini kan 8 ya, 8 lapis kali 9,28, 8 kali 9